wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku? Bapak berharap semuanya tetap semangat, tetap sehat-sehat selalu, dan selalu menjaga ya dalam kondisi pandemi ini. Semoga kita sama-sama selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi ya. Teman-teman tahu nih di sini apa sih ceramah itu? Materi kita berkenaan dengan ceramah. Tentunya lebih spesifiknya adalah kita akan membahas teks ceramah, gitu ya. Apa sih teks ceramah itu, Pak? Gitu kan? Baik, Bapak akan memberikan penjelasan terlebih dahulu ya, definisi dari teks ceramah. Nah, mungkin juga ada yang nanya nih dari adik-adik semua nih, apa kalau bedanya teks ceramah, apa bedanya ceramah, pidato sama khotbah? Wah, itu kan mirip-mirip ya kalau kita dengar dari keseharian gitu ya. Kita sering dengar ceramah sama khotbah sama nggak sih? Ceramah sama pidato sama nggak sih? Gitu loh. Ah, bapak ini kalau ngajar ceramah doang. Ah, ibu kalau di rumah ceramah terus. Nah, itu sebuah contoh gitu ya. Apa sih sebenarnya ceramah itu? Nah, kalau pengertiannya gitu ya, ceramah itu adalah sebuah pembicaraan pada khalayak umum, di depan umum, atau public speaking gitu ya. Teman-teman yang tahu public speaking, yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi isinya adalah pengetahuan, isinya adalah informasi gitu. Lantas, apa sih pengertian dari pidato itu sendiri? Nah, untuk pidato adalah sebuah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif gitu ya. Cenderung bersifat persuasif atau mengajak gitu, yakni berisi ajakan ataupun dukungan serta mungkin dorongan atau motivasi gitu ya pada khalayak umum atau audiens yang hadir pada saat itu. Nah, untuk pidato berarti isinya adalah persuasif atau ajakan gitu ya, teman-teman. Berbeda dengan yang kedua tadi. Dan untuk untuk khutbah gitu ya. Kalau di sini khutbah adalah sebuah public speaking juga tentunya, yang berisikan penyampaian pengetahuan atau ajakan-ajakan gitu ya, pengetahuan agama tentunya, keagamaan gitu ya. Serta praktik beribadah atau ajakan-ajakan untuk memperkuat iman, untuk memperkuat keimanan gitu ya dalam sebuah agama. Itu adalah khutbah. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara pidato, ceramah, dan khutbah gitu. Baik, untuk kali ini Bapak ingin membahas ceramah. Spesifiknya adalah kita bahas teks ceramah. Oke. Ini terdapat di kompetensi dasar 3.6. Kita hari ini akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah gitu ya. Oke, kita masuk ke strukturnya terlebih dahulu nih. Kalau misalkan ada teks, pasti ada strukturnya nih gitu ya. Apa sih yang dimulai dari pertama itu? Kalau langkah-langkah untuk membuat teks ceramah gitu ya. Tentunya mungkin kalau kita bicara langkah gitu ya, teman-teman harus tahu dulu nih temanya apa nih yang tepat dengan occasion atau kesempatan atau sebuah eventnya apa nih gitu ya. Kalian mau bikin teks ceramah, eventnya apa nih yang ada nih gitu. Nah, itu harus ditentukan temanya apa. Nah, kemudian baru kalian bisa menentukan strukturnya gitu ya. Struktur teks ceramah adalah dari pembuka, isi, penutup gitu ya. Kalian baru bisa tadi menentukan pembukanya mau seperti apa, isinya mau seperti apa, penutupnya seperti apa. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan pembuka dari teks ceramah itu apa sih, Pak, definisinya, atau misalkan apa sih harusnya tuh pembukanya tuh isinya apa sih gitu loh. Nah, pembuka dari teks ceramah bisa disebut juga pendahuluan gitu ya. Muqaddimah mungkin kalau di khutbah ya. Ya, pendahuluan atau tesis gitu. Pembuka ini berisi pengenalan isu, masalah atau pandangan pembicara ya, pembuat teks ceramah gitu. Yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, tema yang sedang dibahas gitu ya. Tema dari sebuah acara mungkin tentunya. Nah, bagian pembuka dari teks ceramah ini biasanya nih sama dengan isi dalam teks eksposisi gitu ya, yang disebut isu. Isu apa nih yang mau kita bahas? Itu ada di pembuka nanti. Nah, karena ada isu ini, kita akan bahasnya nanti di isi. Nah, gitu loh. Nah, intinya tesis berisi isu gitu ya, permasalahan dan pandangan umum penulis gitu.
Jadi intinya itu adalah tesis berisi isu, berisi permasalahan, berisi pandangan umum gitu loh. Apa sih yang mau kita bahas nih? Apa sih yang mau kita angkat materinya gitu. Kemudian kita masuk ke dalam isi. Isinya isi apa nih Pak? Waduh, isinya isi dari teks ceramah adalah berupa rangkaian argumen ya, opini gitu ya, rangkaian argumen pembicara atau penulis teks ceramah itu dengan pendahuluan atau tesis. Jadi sudah kita berikan rumusan masalahnya istilahnya gitu ya. Kalau dari sebuah proposal atau misalkan makalah, kita dari rumusan masalahnya gitu ya, kita bahas deh apa sih yang harus kita lakukan gitu. Apa sih dari rumusan masalah ini isinya apa aja. Nah, itu harus berkorelasi tadi dengan pembuka. Kemudian yang ketiga adalah penutupnya ya tentunya. Penutupnya ini berisikan penegasan gitu ya, penegasan dari pernyataan-pernyataan yang ada di isi, yang ada di pembukaan gitu ya. Dan juga berisi dari kesimpulannya gitu loh. Simpulan dan rangkuman dari itu semua. Dari pembukaan dan isi yang sudah kita bahas panjang lebar ketika kita bicara di depan umum itu gitu ya. Nah, untuk simpulannya itu bisa berisikan hasil dari penalaran dan penjelasan sebelumnya. Nah, itu ditandai dengan kata-kata berupa saran yang disertai alasan yang jelas gitu loh. Jadi kita saran dan alasan kenapa sih kita milih materi ini, mungkin bisa seperti itu ya. Untuk sarannya, oke, kita nggak cuma ngasih masalah, kita nggak cuma ngasih isi dari masalah itu, tapi kita juga ngasih solusi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, itu lanjut ya. Untuk struktur tadi udah ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Kemudian kita akan bahas dari kaidah kebahasaannya teks ceramah gitu ya. Yang pertama ada menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan gitu ya. Kata ganti orang pertama mungkin untuk mewakili saya gitu ya. Mungkin untuk yang formal, acara-acara formal lebih menggunakan saya, ya lebih ke saya mungkin ya. Kalau misalkan yang non formal aku bisa gitu ya tentunya. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang slang gitu atau bahasa-bahasa yang agak gaul itu kurang cocok biasanya di ceramah seperti itu ya. Nah, untuk kata ganti orang keduanya jamak itu adalah kita menggantikan ini nih, audiensi kita mau sebut apa gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin gitu ya. Kemudian hadirin hadirat. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Seperti itu ya tadi ya untuk kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Kemudian yang kedua dari kaidah kebahasaannya ada menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas tentunya ya. Jadi kita lagi bahas apa? Nah, itu coba kalian nih ketika membuat teks ceramah nanti itu coba diganti dengan istilah-istilah gitu ya. Kita kasih perumpamaan, kita kasih majas. Waduh, kalau bicara puisi majas mungkin ya. Nah, ini kita berikan istilah-istilah jadi penggambaran agar audiens nih paham apa sih yang mau kita maksudkan gitu loh. Nah, bagaikan air yang menetesi batu terus-menerus, maka batu itu akan bolong. Nah, itu peristilahan seperti itu yang membuat public speaking kita atau ceramah kita ini lebih menarik tentunya ya. Kita bisa lebih relate gitu ya, lebih dekat kepada audiens karena audiens ini tahu nih, oh iya benar, itu ada kisahnya yang seperti itu. Oh iya, saya juga pernah merasakan yang seperti itu. Nah, itu kita dengan membuat peristilahan kita membangun kedekatan dengan audiens. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat, gitu ya. Jadi kalau begini maka bisa begitu. Kalau bisa begini maka bisa begitu. Oh bukan, maaf. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Nah, itu kira-kira. Jadi ya, dari teks ceramah kita nanti, jika bisa begini, maka bisa begitu. Nah, intinya seperti itu, kawan-kawan. Kemudian yang berapa nih? Yang keempat adalah menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif. Ya mungkin jadi akan lebih mirip ke pidato, cuma tidak memungkiri gitu ya. Ceramah nih, kalau kita nggak ngajak, cuma ngasih informasi doang, aduh, kok ya gimana gitu, nanti orang malah justru lewat aja gitu, masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan. Itu kurang wah, jadi kita nggak dapat esensinya atau isinya nih sebenarnya apa sih mau disampaikan dalam ceramah ini. Jadi dengan kita menggunakan kata-kata persuasif, kita tuh nggak bekerja sendiri istilahnya gitu loh. Harapan kita yang sudah kita tulis di teks ceramah itu nantinya
orang-orang kita ajak nih untuk mewujudkan harapan itu. Semoga dengan harapan orang-orang ini juga sama gitu ya, memiliki cita-cita yang sama dengan kita untuk membangun atau mengembangkan lagi gitu ya. Apa sih yang kita resahkan seperti itu dalam teks ceramah. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Untuk teks ceramah, kita bahasan teks ceramah sudah cukup sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya dan konsentrasi kalian selama pembelajaran. Bapak lihat kesungguhan kalian dalam belajar, wah keren sekali. Oke, nah, ini teman-teman, Bapak ingin minta tolong dong, ya, untuk pekan depan teman-teman membawa atau mencari dan memberikan hasilnya ke Bapak adalah mencari contoh teks ceramah di internet apapun itu dengan tema berbakti kepada orang tua. Oke ya, terima kasih. Bapak mohon maaf bila banyak salah kata dari Bapak. Tentunya Bapak yang paling banyak bicara di kelas ini tadi. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Semoga ilmu-ilmu yang sudah Bapak kasih akan masuk ke dalam jiwa raga kalian. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.